nama saya Nina Karina dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dinasti politik. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, dinasti politik dinasti itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Nah, nantikan pembahasan selanjutnya. Dinasti politik merupakan kekuasaan yang didapatkan dengan cara selektif, di mana menggunakan hubungan kekeluargaan atau hubungan darah untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Nah, dinasti politik ini adalah pemilihan pemimpin di suatu daerah tanpa adanya campur tangan pihak. Sedangkan politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga. Nah, misalnya seorang ayah memiliki kekuasaan dan akan diturunkan kepada anaknya. Nah, politik dinasti ini jamak digunakan dalam sistem kerajaan. Nah, tetapi contohnya bisa kita lihat di Korea Utara, yang dimana kepemimpinan itu dimiliki oleh ayahnya dan akan diturunkan kepada anaknya. Adapun hal-hal yang mengakibatkan terbentuknya dinasti politik ini adalah yang pertama, adanya keinginan dari dalam diri ataupun keluarga untuk memimpin. Yang kedua, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dalam kelompok, sehingga terbentuklah penguasa dan pengikut kelompok. Yang ketiga, adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dan juga kekuatan politisi. Yang keempat, adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal, sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Pemirsa, bila di Jakarta pasangan calon diikuti oleh berbagai latar belakang, di Banten ada 3 dinasti politik yang ikut bertarung dalam persaingan memperebutkan tampuk kepemimpinan sejumlah daerah di Banten. Airin Rahmidiani maju sebagai calon gubernur Banten di Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tanggerang, Banten. Kehadiran Airin disambut warga. Airin pun janji akan subsidi biaya sekolah SMA dan SMK di Banten. Yang menjadi persoalan yang saya temukan di Kabupaten Tangerang itu adalah persoalan soal sekolahan SMA SMK yang belum mencukupi yang negeri dibandingkan dengan lulusan SMP. Tentu ini bagaimana kita membangun SMA SMK negeri baru, menambah ruang kelas, tapi dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta, dan juga ada kerjasama dengan sekolah swasta di mana bagi putra putri Banten yang penting masuk ke dalam kartu keluarga Banten, maka kita ada subsidi bosnya. Sosok Airin sudah tidak asing lagi bagi warga Banten. Ia dikenal sebagai bagian dari dinasti Ratu Atut. Suaminya Tubagus Sairi Wardana adalah adik Ratu Atut Chosia. Atut adalah tokoh sentral dalam politik dinasti di Banten. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Banten selama 2 periode. Pengaruhnya pun hingga kini masih cukup kuat. Buktinya keluarga Atut masih ikut bertarung di Pilkada Banten. Selain Airin, ada Fitron Nur Iksan sebagai calon Bupati Pandeglang. Ratu Ria Mariani maju sebagai calon wali kota Serang Andika Harzumi, calon Bupati Serang, dan Pilar Saga Iksan yang maju sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Di Banten tidak hanya ada dinasti Atut, tetapi ada juga dinasti lain, yaitu Jayabaya. Dinasti Jayabaya adalah keluarga politikus senior Mulyadi Jayabaya yang pernah menjadi Bupati Lebak selama 2 periode. Anak kandungnya Iti Oktavia Jayabaya menjabat sebagai Bupati Lebak selama 2 periode. Kini Pilkada 2024, anak kedua Mulyadi, Diana Jayabaya, maju sebagai calon wakil Bupati Pandeglang. Sementara anak ketiganya, Hasbi Asidiki Jayabaya, maju sebagai calon Bupati Lebak. Dan yang terakhir ada dinasti Natokusuma. Ahmad Dimyati Natokusuma sempat menjabat sebagai Bupati Pandeglang pada tahun 2000 sampai 2029. Dan di Pilkada tahun ini, Dimyati maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Istrinya Irna Narulita terpilih sebagai Bupati Pandeglang tahun 2015-2025. Namun karena aturan KPU, tahun ini Irna akan akhiri masa jabatannya. Di Pilkada 2024, adik Dimyati Raden Dewi Setiani maju sebagai calon Bupati Pandeglang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Dinasti politik memiliki dampak negatif
bagi demokrasi tanah air, di mana politik semacam ini lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri dan memperkecil peluang orang-orang potensial non-dinasti untuk duduk di kursi pemerintahan. Menurut Zulkifli Mansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan ada 3. Yang pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Yang kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Yang ketiga dan yang terakhir, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu clean and good governance. Nah, itulah video penjelasan saya tentang dinasti politik maupun terhadap kebijakan maupun contohnya. Sekian dan terima kasih.